Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Kuat dalam memberantas korupsi. Subianto begitu keras menunjukkan dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi adalah masalah yang masih sangat serius yang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini. Praktik korupsi tidak hanya ditemukan di berbagai sektor pemerintahan, tetapi juga di berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran serta membangun karakter masyarakat, terutama untuk generasi muda saat ini. Video ini akan menjelaskan tentang definisi, contoh konkret, serta langkah-langkah pencegahan dari korupsi itu sendiri. Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu digerusuk. Korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, tindakan ini dilakukan dengan cara melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, bagi masyarakat luas, dan juga bagi negara. Korupsi pada dasarnya bertentangan dengan nilai kejujuran dan juga nilai keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali melakukan Bentuk-bentuk korupsi yang pertama ada suap. Nah, suap itu memberikan imbalan berupa uang atau barang dengan bertujuan untuk mempermudah urusan. Yang kedua ada pungutan liar atau pungli, penarikan biaya ilegal dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang berkaitan dengan para pejabat. Dan yang keempat itu ada penggelapan, mengambil atau menyalahgunakan uang atau barang. Yang kelima ada penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan kekuasaan yang tidak sesuai dengan aturan. Dampak negatif dari korupsi yang pertama merugikan keuangan negara, yang kedua menghambat pembangunan dan kesejahteraan, bisa jalanan udah rusak, bangunan pun hancur. Yang ketiga menimbulkan ketidakadilan sosial, dan yang keempat hak masyarakat tidak terpenuhi secara adil dan baik,
Dan yang kelima, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampaknya, uang rakyat hilang, pembangunan mandek, rakyat makin susah. Dana pendidikan, dana kesehatan, semua rakyat entah kemana. Oke, saya akan memberikan contoh dalam korupsi. Yang pertama yaitu pungli dalam pengurusan administrasi. Yang kedua, memberi uang agar urusan dipercepat. Yang ketiga, mencontek ujian atau titip absen saat jam kuliah. Yang keempat, memanipulasi data. Tindakan kecil tetapi mencerminkan perilaku koruptif. Selanjutnya yaitu adanya penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, rendahnya integritas dan moral. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Yang ketiga, tekanan ekonomi. Dan yang keempat, budaya permisif. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan karakter dan keteladanan. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama itu ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan kepedulian dan kesederhanaan. Nilai-nilai ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita kebiasaan. Pencegahan korupsi yaitu yang pertama ada dimulai dari diri kita sendiri, kemudian yang kedua yaitu jujur dan taat peraturan, kemudian yang ketiga yaitu menolak segala bentuk kecurangan apapun, kemudian yang keempat ada kita sebagai generasi muda kita tidak boleh mencontek contohnya, terus tidak boleh titip absen, dan kita harus berani menolak segala bentuk-bentuk kecurangan apapun. Kemudian yang kelima ada penegakan hukum yang tegas. Kemudian yang keenam ada transparansi pelayanan publik. Transparansi anggaran, hukum tegas tanpa pandang bulu, dan berani menolak suap sekecil apapun. Iya, ini Saya sama Aul. Aul absen loh kak, nggak masuk dia. Oh ya, jadi titip absennya. Iya, emang boleh kak nitip absen? Nanti kalau Pak Dendi tahu gimana? Ini kan Gimana ya? mata kuliah anti korupsi loh. Ya udah gimana nanti ya? Nggak apa-apa, nanti kita atur. Oke, saya akan membacakan kesimpulan hasil dari diskusi kami berempat. Korupsi adalah pelanggaran hukum dan moral yang merusak keadilan dan nilai kemanusiaan, serta menghambat kemajuan bangsa. Kita dengan berani bersikap jujur dan menolak korupsi, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Berani jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Memimpin di esok hari.